Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam mahasiswa hukum. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat apa itu hukum cybercrime serta apa kaitannya dengan BMKG, terutama BMKG Lampung Utara itu. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang cyber atau kejahatan cyber, yaitu segala bentuk tindakan yang dilakukan menggunakan teknologi digital, komputer, jaringan internet. Ini bisa berupa peretasan, pencurian data, dan penyebaran virus hingga penyebaran informasi palsu. Secara hukum, Indonesia telah mengatur kejahatan ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu ITE, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pelaku kejahatan seperti akses ilegal terhadap sistem, perusakan data, hingga penyebaran hoax digital bisa dikenakan sanksi pidana. Lalu, apa kaitannya dengan BMKG? BMKG adalah lembaga vital yang bertugas menyampaikan informasi tentang seputar cuaca, iklim, dan gempa bumi. Sistem digital yang digunakan oleh BMKG sangat rentan terhadap serangan cyber. Misalnya, jika ada oknum yang meretas sistem BMKG dan mengubah data perakiraan cuaca atau menyebarkan informasi gempa palsu, maka dampaknya bisa sangat serius dan bisa menimbulkan kepanikan massal, kerugian ekonomi, bahkan membahayakan keselamatan publik. Jadi kasus-kasus seperti ini bisa dikategorikan sebagai cybercrime terhadap institusi negara dan pelakunya bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang ITE. Karena itu BMKG harus memiliki sistem pengamanan cyber yang kuat dan juga bekerja sama dengan lembaga hukum seperti Polri, Kominfo, dan BSSN menangani potensi ancaman digital. Hukum ini menjadi penting karena mahasiswa hukum seperti kita dan perlu memahami bahwa kejahatan di era digital bukan hanya soal pencurian data pribadi, tapi juga menyangkut keamanan informasi negara. Dan BMKG adalah salah satu contoh nyata dari lembaga yang perlu dilindungi melalui hukum cyber yang tegas dan modern. Jadi, memahami hukum cyber bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal perlindungan publik dan menjaga ketertiban sosial di era digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wa yahdiyanillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, karena kita masih bisa berkumpul di ruangan BMKG, Pak. Operasional. Ini jadi kami di sini, Pak, izin mau podcast ngalir aja lah Pak, nyantai kita kan. Mungkin ada kenalan dulu, kenalkan nama saya Pak Maksum dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, prodinya hukum, Pak. Nah, ini Nama saya Haikal Hidayatullah, Pak. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Nama saya Aisyah dari Berhukum Kementerian. Kenalkan, nama saya Amanda juga dari Prodi Hukum semester 6. Topik yang hari ini bakalan kita bahas di sini, Pak, kami ingin mencari tahu di BMKG ini sistematikanya segala macam, terus kemudian ada masalah-masalah apa yang dihadapi oleh BMKG, tapi yang berkaitan dengan hukum cyber. Topiknya yaitu kejahatan cyber dan tantangannya bagi BMKG Lampung Utara. Selamat datang di podcast kami Bincang Santai bersama mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang sangat istimewa dari BMKG Lampung Utara. Terima kasih Bapak sudah bersedia kami ajak diskusi bincang santai tentang hukum cyber. Bisa Pak diperkenalkan dulu untuk nama, kemudian jabatan Bapak di sini sebagai apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aris Santoso. Saya pegawai BMKG Stasiun Universitas Sukabumi di sini sebagai staf, terutama di bagian teknisi, yaitu bagian menjaga atau mendukung operasional, terutama di bagian peralatan, yaitu peralatan, jaringan, sama data. Sebagai lembaga yang mengelola data dan informasi cuaca ini Pak, cuaca iklim serta gempa bumi, tentu BMKG sangat bergantung pada sistem teknologi informasi kan Pak pastinya. Kemudian bisa dijelaskan secara singkat Pak, bagaimana sistem informasi di BMKG Lampung Utara ini bekerja sehari-harinya Pak? Oke, saya akan jelasin. Jadi fungsi BMKG Stasiun Geofisika Sukabumi itu terutama yaitu informasi gempa bumi dan tsunami, dan pengambilan data cuaca yaitu sinoptik. Tapi yang utama yaitu gempa bumi dan tsunami. Nah, jadi prosesnya itu begini. Jadi dari kantor kita itu mengolah data-data dari sensor, itu sensor seismik, kemudian diolah di aplikasi namanya Seiskom, kemudian parameter tersebut dikirim ke BMKG. Nah, dari BMKG itu jadi parameter misalkan gempa bumi di wilayah Banten atau di wilayah Lampung. Nah, nanti dipilih informasi yang baik, karena informasi itu kan bukan dari Sukabumi aja, ada beberapa titik yang terbaik, kemudian disebarkan ke website atau WRS. Kemudian kalau yang cuaca itu fokusnya di Raden Intan. Jadi kalau yang Sukabumi khusus Sukabumi dan tsunami. Kalau secara sistem itu udah ada sistemnya, itu udah terbagi-bagi maksudnya gini. Jadi di setiap daerah itu iya benar. Jadi untuk pengolahan yang lebih besar itu di pusat, kayak tsunami. Nggak ada. Jadi yang di Lampung itu kan ada stasiun geofisika Sukabumi untuk gempa bumi, kemudian klimatologi itu di Masgar itu untuk klimat, kemudian di maritim Panjang itu untuk cuaca maritim atau laut, kemudian di Raden Intan itu cuaca penerbangan atau cuaca yang warning itu. Misalkan ada hujan lebat di stasiun Raden Intan. Kalau setiap daerah itu ada, iya, cuman kalau BMKG itu ada 2 kali itu, Selampung itu ada 4 tadi. Kalau untuk data yang paling sensitif nih Pak, atau yang paling vital di BMKG Lampung Utara khususnya apa Pak? Kalau datanya ya, pertama datanya ya data seismik. Yang paling vital Pak? Iya, kalau itu putus, deteksi gempa nggak bisa. Apakah BMKG Lampung Utara pernah mengalami insiden kecelakaan enggak? Jadi contohnya kayak kebocoran data atau ada batas, ada nggak? Kalau untuk kriminal tentang data ya, kalau data itu pernah terjadi yaitu di website. Jadi ini kan ada website BMKG Lampung. Nah, itu kan sumbernya dari kita. Nah, itu pernah terjadi di face namanya. Tahun 2023-2024 itu kan masih banyak di online ya. Iya. Nah, itu biasanya target dari linkage itu yang domainnya go.id. Kalau kalian ini yang gacor ya kan. Iya. Nah, itu sebelum pemerintah Prabowo itu kan Maret terus targetnya itu tapi go.id. Nah, salah satunya karena itu BMKG Sukabumi, BMKG Lampung.
Kalau yang divisinya itu biasanya tidak semuanya kena, cuma beberapa halaman aja. Gitu yang untuk data ya. Cuman kalau dari sumber data untuk kriminal, ya itu mungkin pencurian bukan data si alat sih sebenarnya. Pencurian lebih ke pencurian alat-alat. Iya, itu kita desain. Misalkan kayak desain gimana itu di negara kan ada site tuh. Nah itu biasanya pencurian ini baterai. Itu banyak tantangan kalau dia dari bawah sampai ke atas itu ada. Jadi bagaimana BMKG Lampung Utara mencegah terjadinya serangan? Kalau serangan cyber itu, jadi di BMKG itu udah ada terbentuk namanya CISET. Nah, CISET itu adalah sistem terpadu antara BMKG pusat sama PT. Nah, jadi CISET itu berfungsi untuk keamanan internet, keamanan data. Jadi ada sistem kan, ada gangguan atau insiden nih. Jadi kalau ada insiden, biasanya dari user itu melaporkan, misalkan dia di link apa gitu. Oh ini udah kena nih, ada misalkan ada konten yang nggak benar gitu. Kemudian dari user nanti dilaporkan ke bagian CISET BMKG. Nanti di BMKG pusat, nanti ada tim investigasi kan ya. Nah, ada investigasi, kita yang melaporin dari PT itu ada sistemnya sendiri, kita melaporkan. Nah, nanti di pusat diverifikasi tuh, setelah diverifikasi, kemudian di blok, link tersebut di blok, jadi nggak bisa dibuka lagi tuh sama masyarakat. Misalnya di blok, nah kemudian ada feedback tuh dari pusat jaringan komunikasi ya, bagi ke IT yang di daerah. Nah nanti di balanya ada target berapa hari untuk memperbaiki sistem. Kita perbaiki dulu misalnya websitenya tuh, websitenya kita perbaiki, sistemnya, VPS-nya itu servernya diperbaiki. Nah kemudian kalau udah selesai, itu ada proses namanya pentest. Nah, pentest itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui kerentanan sistem kita. Jadi setelah tahu serangan, di mana nih yang serang, dari intrusion apa gitu, halaman apa yang kena gitu, dan itu diperbaiki. Kemudian kita ajukan lagi ke pusat jaringan industri. Nanti dari sana nanti di pentest lagi. Di pentest itu dicoba lagi dari IT ada kerentanan nggak, kalau masih ada dibalikin lagi gitu. Jadi feedbacknya lagi sampai benar-benar nggak ada namanya itu kebocoran atau kerentanan. Itu bisa prosesnya itu bisa lama, tergantung ininya IT di daerah sama pusatnya yang dulu. Kalau linknya banyak cepet. Kalau misalkan udah clear, nggak ada nggak ada masalah, sistemnya baru dibuka lagi. Memang nggak kena pidana ya Pak. Iya. Apakah ada tim khusus nih, tapi bersama dengan selain di Kompo, polisian dalam hal yang mengenai Kalau untuk cyber itu BMKG udah ada namanya MOU sama BSN itu, Badan Sandi Negara. Iya. Nah mereka itu yang ibaratnya itu yang menginisiasi adanya CISET itu tadi. Jadi nanti BSN itu melatih IT BMKG gimana sih menanggulangi serangan cyber, mengamankan VPS. Iya. Kalau Kominfo, kalau di BMKG nggak ada sih, setahu saya. Apakah ada regulasi atau undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data dan keamanan siber lingkungan BMKG?
Untuk perlindungan data kita merujuk di undang-undang ini. Apakah ada regulasi atau undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data dan keamanan di lingkungan BMKG? Gimana Pak? Tanggapan Bapak? Ya, kita ngikutin undang-undang ITE. Ya. Jadi semua yang dilakukan transaksi elektronik yang di BMKG merujuk pada undang-undang ITE. ITE dan PDP atau Pokoknya yang dia ibaratnya kalau data-data penting harus kita lindungi, makanya itu dibentuk T-Shooter tadi. Terus bagaimana proses hukum jika terjadi kebocoran data atau kejahatan cyber yang melibatkan BMKG? apa yang dilakukan oleh BMKG apabila ada Bocoran. Yang Bapak jelas, yang Bapak maksudnya tuh kayak BMKG tuh ngelaporin atau gimana? iya. Jadi makanya itu dibentuk tadi T-Shooter tadi. Jadi T-Shooter tadi dari bawah ke atas. Gitu. Jadi misalkan nih ada laporan dari masyarakat nih, data website bocor atau data bocor, nah nanti ada laporannya di T-Shooter BMKG, nanti T-Shooter BMKG nanti laporan lagi ke atas ke BSN itu tadi, nanti ada tindak lanjutnya kemudian. Untuk untuk tindakan hukumnya apabila ada yang kayak kayak ngebaca gitu Pak ya? Keras ya, yang kertas akun BMKG gitu, ada tindakan hukumnya nggak Pak? Kalau misalnya ketahuan pasti ada, itu kan tindakan pidana kan. Iya. Nah masalahnya biasanya nggak kedetek kan. Biasanya kalau kita lihat di lognya itu biasanya ada beberapa hacker itu cuma ada yang bisa nulisin pesan aja gitu. Biasanya itu kan ada komunitas tuh hacker Iya, betul. Nah, biasanya setiap anggota itu biasanya kalau dia berhasil meretas atau mengikuti suatu web itu biasanya dia posting tuh di Dix. Nah, misalkan ada laporan di Dix yang dulu kita lihat di Dix, dia telah berhasil tuh menginvest halaman web sekian. Kalau untuk data pribadi biasanya kan dijual tuh di web. Cuman kalau untuk invest itu, ya itu ada yang mau pamer keahliannya, atau juga dia yang invest untuk judi online itu pasti ada uangnya. Jadi setiap hacker dia bisa menginvest suatu web lembaga itu pasti ada uangnya. Karena kalau yang full ID itu kan banyak yang dibuka oleh masyarakat. Lanjut, apakah BMKG pernah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus semacam itu? Pasti ada. Udah kerja sama siapa aja Pak? Instansinya? Stasiunnya mungkin BSDM, Kominfo, polisi, yang paling Apa ini Pak pesan dari BMKG untuk masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi cuaca dan bencana alam Pak dari BMKG? Kalau dari BMKG ya menerima informasi dari sumber resminya, kemudian jangan langsung percaya sama yang kita terima di media berita, misalkan di broadcast berita gitu. Jadi harus konfirmasi dulu benar apa enggak. Nah, konfirmasinya kemana ya? Kita lihat ke sumber aslinya, misalnya BMKG ke BMKG atau di website misalnya website Lampung BMKG.id atau info BMKG. Itu pesan yang masyarakat lain supaya ini tambahnya supaya data kita nggak bocor, kemudian saling intinya di internet itu kan ada etikanya kan. Etikanya gimana ya? Kita buka situs-situs yang resmi, yang asal buka. Nah, biasanya kalau kita buka situs-situs kayak yang bajakan, kemudian yang sumber bajakan itu rentan sekali karena dia bisa mengambil apa yang kita simpan di browser. Kalau untuk pesan untuk mahasiswa hukum seperti kami gitu Pak, tentang yang
yang ingin berkontribusi di bidang keamanan cyber atau perlindungan data publik gitu Pak. Menurut Bapak gimana pesan dan pesan? Kalau pesan untuk kami mahasiswa hukum. Yang jelas kalau untuk cyber dan hukum itu ini ya tentang etika berinternet itu sih. Kalau tahu etika berinternetnya bagus, ya mudah-mudahan penggunaan informasi sudah intinya menggunakan internet sesuai aturan aja. Kalau mahasiswa hukum lulus, kalau udah lulus ya S1 gitu Pak, bisa nggak Pak kerja di BMKG gitu Pak? Kira-kira Pak? Ya, bisa. Di bagian mana kira-kira Pak? Biro hukum ada biro. Ada biro hukum ya? Cuma di pusat. Ada di pusat. Tapi kalau di daerah, kabupaten nggak ada. Di kabupaten nggak ada, itu ada di BMKG pusat. Itu ada biro hukum. Jadi tugasnya apa? Tugasnya itu untuk menjalin kerjasama, buat peraturan. Misalkan kita mau MOU luar negeri gitu, nanti ada kunjungan dari biro hukum. Misalnya MOU ke Pemda, nanti orang biro hukum yang sama buat peraturan ini. Terima kasih banyak ini Pak. Kami sedikit mengganggu waktu kerjanya. Nah, perusahaan ekstrim nih Pak. Iya. Ya, benar nih Pak. Kalau sumbernya dari BMKG lalu benar. Iya. Iya kan? Dari Pantas sampai Rabu. Iya. Jadi di Grandi itu emang ngeluarin kayak gitu tiap hari. Berarti kok di yang Lampung Utara ini sebetulnya cuma tsunami kok Gempa bumi, tsunami, sama lelang gede. Cuman informasinya udah jadi satu total BMKG Lampung. Terima kasih banyak Pak Ari Santoso atas penjelasannya yang sangat informatif sekali. Semoga wawancara atau podcast pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa hukum dan bagi yang menonton nanti, bagi masyarakat juga. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibilangin awas. Dari mana?